Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita jumpa kembali dalam pendalaman Alkitab. Secara khusus kita akan kembali belajar tentang teologi Roh Kudus yang juga disebut dengan pneumatologi. Nah, secara khusus kita akan menaruh fokus kita kepada sebuah tema yang dapat memperdalam pemahaman kita, sehingga kita akan menyadari betapa pentingnya kita menghargai hakikat kita sebagai seorang yang sudah percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, tema kita adalah Roh Kudus melahirkan baru. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian untuk membuka setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dicerahkan, kami boleh memiliki pemahaman, penghayatan, lebih dari itu kami boleh menerapkan setiap kebenaran yang boleh kami terima dalam pertemuan kami, dalam kelas pendalaman Alkitab ini. Pakai hamba-Mu, urapan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, suatu masalah besar yang dihadapi oleh manusia itu adalah masalah kematian. Kenapa demikian? Tentu ini disebabkan oleh karena pada hakikatnya semua manusia sudah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Itu dapat kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 1. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dengan tepat dan akurat merumuskan siapa itu manusia. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, semua manusia itu mati, diperbudak, dan dimurkai. Nah, ketiga kata kerja ini melukiskan keadaan manusia, di mana manusia mati, diperhamba, dan dimurkai Allah. 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22 mengatakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita tahu nenek moyang kita adalah Adam, manusia pertama. Dari ayat ini kita mendapatkan sebuah data. Dalam Adam, semua manusia telah atau sudah dipengaruhi oleh dosa, yaitu kematian. Tetapi dalam Kristus dikatakan semua manusia berpotensi dapat dipengaruhi oleh kasih karunia. Puji Tuhan. Jadi penyelesaian masalah ini haruslah melalui penanaman atau penancapan kehidupan ilahi yang disebut dengan kelahiran baru atau kelahiran rohani atau regenerasi yang berasal dari atas. Hakikat dirinya sesuai dengan hakikat Allah dari sorga. Manusia umumnya percaya bahwa dia bisa mengalami hidup kekal, abadi, dan bernilai melalui karakter dan tindakannya sendiri. Saudaraku, dengan memanfaatkan kayu-kayu karakter dirinya dan paku-paku tindakannya, ia membangun sebuah tangga untuk mencapai pintu gerbang kemuliaan di hadirat Allah. Namun tidak dapat disangkal lagi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa semua manusia itu gagal mencapai kemuliaan. Itu dikarenakan
usahanya itu berasal dari keinginan, dari kemauan, dan tujuannya sendiri yang bergelimangan dosa sehingga sangat terbatas. Artinya keberadaan manusia yang berdosa itu tidak mungkin dapat membangun itu tanpa dibantu oleh Allah. Karena hidup kekal itu berasal dari hati Allah. Diperoleh melalui kelahiran baru atau regenerasi, bukan reformasi, yaitu perbaikan tambal sulam. Hidup baru itu diberikan atau dihadiahkan dan bukannya diperoleh dari hasil usaha kita sendiri. Hidup kekal atau hidup baru manusia itu baik, indah, dan menarik. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Pengalaman perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang tokoh Sanhedrin, Mahkamah Agama Israel, yang bernama Nikodemus, yang di mana malam hari bertemu dengan Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi. Dia punya ketertarikan ingin mengikuti Yesus. Nah, dalam perjumpaan itulah Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudaraku, istilah kelahiran baru atau regenerasi itu berasal dari bahasa Yunani genete anoten. Genete anoten yang berarti dilahirkan kembali. Sesuai dengan ayat kita baca tadi, Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Kata anoten itu berarti kembali dan juga bisa berarti dari atas. Yohanes 3 ayat 3. Lalu Yohanes 19 ayat 11. Kombinasi kata genete dan anoten itu memiliki pengertian lahir baru. Kalau kita melihat bagaimana dialog Tuhan Yesus dengan Pilatus dalam Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Yesus berkata pada Pilatus bahwa Pilatus tidak mempunyai kuasa apapun terhadap dirinya. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nah, ini kata ini maknanya itu anoten. Ya, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan Yesus menolak pernyataan Pilatus tentang kuasa yang Pilatus miliki. Jadi pernyataan Tuhan Yesus sangat-sangat tegas. Kita mengerti bahwa ungkapan dari atas itu merujuk kepada Allah Bapa. Sehingga kedaulatan Allah sangat-sangat ditekankan lagi di sini. Tapi mungkin Pilatus berpikir kaisar. Kaisarlah yang dimaksudkan. Yesus tidak takut kepada Pilatus. Beliau tahu siapa dirinya dan mengapa ia datang. Alkitab menyatakan bahwa Allah ada di balik semua penguasa manusia. Nah, sekarang kita bandingkan setelah Yohanes 3 ayat 3 dan ayat kelima, kita bandingkan dengan Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita lihat di sini, inilah pekerjaan awal Roh Kudus dalam keselamatan setelah seseorang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Titus 3 ayat yang kelima ini ditulis dari kata Yunani, dia lotro palingenias. Ya, dia lotro palingenias. Yang berarti
oleh pembasuhan atau pelepasan atau penebusan. Dan kata yang kedua, anakainoseos, yang berarti pembaruan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5 itu menyatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kalau kita bandingkan ya dalam Titus 3 ayat yang kelima, ya, jadi ada perbandingan yang menarik menyatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi 3 ayat ini sungguh luar biasa. Jadi arti teologis dari Titus 3 ayat yang kelima dan Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat kelima dapat disebutkan bahwa kelahiran baru atau regeneration atau regenerasi itu adalah kegiatan atau aktivitas Roh Kudus yang memberikan kodrat baru kepada seorang berdosa, didasari oleh karena ia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, sekarang kita melihat nas-nas penting, ayat-ayat penting lainnya yang berkaitan dengan kelahiran baru dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita bahwa siapa yang percaya kepada Yesus itu menjadi ciptaan baru. Orang percaya memperoleh ciptaan baru yang memberikan hakikat baru dengan kapasitas dan keinginan baru untuk menyenangkan Bapaknya di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dari ayat ini kita bisa melihat berpindah, tadi dikatakan berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang percaya itu dinyatakan berpindah dari alam maut ke alam hidup oleh karena percaya. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 1, ayat 4 dan ayat yang kelima. Efesus 2 ayat 1, ayat 4 dan kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan kata tetapi, ayat yang keempat. Kata tetapi di sini mengkontraskan bagaimana keadaan manusia yang mati, yang diperbudak dan dimurkai dalam ayat 1 dan 2 ya. Tidak kita baca. Ya, saudaraku. Tetapi di sini kita lihat sekali lagi dikontraskan bagaimana keadaan manusia yang mati, diperbudak, dimurkai dengan ayat yang keempat kelima, anugerah Allah yang besar dan berlimpah. Nah, perasa ayat 4, tetapi Allah, itulah good news, itulah kabar baik yang menyingkapkan begitu dahsyatnya anugerah Allah untuk saudara dan saya.
Dari ayat ini kita menemukan makna dari kata lahir baru. Perhatikan kata menghidupkan. Kita yang telah mati dalam dosa dihidupkan bersama dengan Tuhan Yesus melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus. Nah, boleh kita sisipin ayat. Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu kata Tuhan Yesus. Dari mayat dijadikan manusia yang hidup. Itu gambarannya ya. Sadar akan kebenaran ini. Itu sesuatu yang penting. Kita dulu mati, kita dimurkai, ya kan? Kita diperbudak oleh dosa. Itu gambarannya mayat. Sekarang kita menjadi hidup oleh karena kita percaya. Jadi saudaraku, kelahiran baru itu merupakan tindakan Allah yang memberikan hidup kekal atau bisa dikatakan hidup ilahi, hidup baru kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan usaha kita, bukan upaya kita. Keselamatan sama sekali bukan hasil usaha manusia. Allah bertindak menyelamatkan manusia. Nah, mengapa Allah bertindak? Ini pertanyaan perlu kita jawab. Mengapa Allah bertindak? Karena Allah menyelamatkan manusia untuk apa? Untuk menyingkapkan rahmatnya yang kaya. Untuk menyatakan kasihnya yang besar. Karena manusia itu mati, diperbudak, dimurkai oleh Allah. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang bagus untuk kita baca, kita pikirkan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ayat ini begitu dalam ya, kita perlu eksegesi. Tapi karena ini konteksnya kita hanya ingin fokus kepada Roh Kudus melahirkan baru. Nah, jadi ayat yang kita baca ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa manusia baru atau ciptaan baru tersebut mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya sebagai suatu ibadah. Dalam teks bahasa aslinya itu adalah ibadah yang sejati, artinya ibadah yang masuk di akal. Ya, dari kata logikos yang bisa diterima dengan logika. Ya, ada pembaruan budi sebagai akibat dari kelahiran baru. Kita tidak mungkin berubah dalam cara berpikir kita kalau kita belum mengalami pembaruan dari Roh Kudus. Nah, yang keempat, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, kita melihat dari ayat ini, hidup saleh itu adalah mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kita melihat Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita sekalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Maka saudaraku, yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah apa? Bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Nah, Bapak saudaraku bisa melihat, saya tidak baca ayatnya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Ya, bagaimana iman kita bertumbuh. Nah, kemudian 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, hidup kudus itu merupakan
akibat perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi anak Tuhan dan menjadi dasar hidup orang percaya. Orang percaya ialah orang yang sudah dilahirkan baru dengan benih kekal. Perhatikan, benih kekal, yaitu firman Tuhan yang menguduskannya. Jadi tidak bisa karena benih biologis dari orang tua kita, bisa bapak kita pendeta, nggak bisa. Benih firman Tuhan, ya. Dan semua manusia itu berdosa, itu masalahnya. Bagaimana baiknya kita, orang tua kita juga, nggak mungkin semua manusia berdosa. Jalan keluarnya adalah percaya pada Tuhan Yesus. Nah, jadi hasilnya adalah apa? Orang percaya itu menjadi anggota keluarga Allah. Setelah dia lahir baru, dia menjadi anggota keluarga Allah. Nah, saudaraku, jadi lahir baru melibatkan pengertian. Ciptaan baru, hidup lagi, perpindahan dari maut, pembaharuan, pemberian kodrat baru atau kodrat Allah, dan tujuan hidup baru. Ini tentunya lebih daripada sekedar emosi belaka. Ini adalah pengalaman yang esensial dalam iman Kristen. Nah, saudaraku, ya kembali kepada tema kita, Roh Kudus melahirkan baru. Saya sudah mencoba menyampaikan bagaimana pemahaman kita tentang lahir baru, ya kan? Apa itu lahir baru? Dan kita juga sudah membaca berkali-kali ada peran Roh Kudus di situ. Nah, pertanyaannya, saya ingin mempertajam saja, kapan seseorang itu mengalami hal itu? Artinya, kapan kelahiran baru itu terjadi, ya kan? Nah, Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Jadi pada saat kita percaya kelahiran baru, saya singkat ya, KB, terjadi secara spontan. Perhatikan, saat kita percaya, kelahiran baru itu terjadi spontan. Jadi bukan suatu proses, yaitu ketika kita percaya Injil. Nah, kita sudah baca tadi dari 1 Petrus pasal 1 23, dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi syarat kelahiran baru hanya satu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita percaya, maka tanggung jawab Roh Kudus melahirkan baru kita. Jadi boleh merasa atau tidak, asal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan baru. Nah, ini hal yang penting. Di saat kita ambil keputusan, saya percaya, hari ini saya mengaku dosa saya sadar bahwa saya mati, saya diperbudak oleh dosa dan saya dimurkai, tapi anugerah-Mu yang memungkinkan saya bisa selamat. Karena itu saya mengaku dosa saya. Hari ini saya menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi saya. Nah, saat kita mengatakan itu, Yesus menerima kita. Dan Roh Kudus ambil tanggung jawab untuk melahirkan baru kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Kolose pasal 3. Ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Jangan kita berpikir atau berasumsi percaya saja sudah cukup begitu. Hidup ini ada proses, tapi percaya bukan untuk mencari keselamatan. Karena percaya itu pasti mendatangkan keselamatan, ya kan? Karena kita, itulah anugerah kan, kita diselamatkan bukan oleh karena usaha kita. Namun satu sisi ketika kita terima Yesus, kita dilahirkan baru. Lalu Roh Kudus ambil bagian, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada proses, ada progres, secara progresif kita harus mengalami perjalanan hidup kan? Bagaimana kita hidup dalam Tuhan, menghadapi hal-hal yang bisa membuat kita tergoda, kita terhanyut, bawa arus dunia yang bisa menjatuhkan kita. Nah, Kolose 3:10 ini mengajak pada kita.
Kita sudah mengenakan. Mengenakan itu artinya apa? Seperti kita memakai baju kan? Memakai baju manusia baru. Nah, dikatakan terus-menerus diperbarui. Perhatikan, terus-menerus diperbarui. Ini adalah sebuah present pasif partisipal. Kita tidak mungkin bisa memperbarui diri kita karena pasif diperbarui oleh Roh Kudus. Ya, present bentuk kala kini, bentuk yang bersifat terus-menerus. Dengan pelaku tersiratnya adalah Allah atau Roh Kudus. Jadi kehidupan Kristen merupakan baik status, ya kan? Dalam Efesus 2 ayat 5 dan 8 dijelaskan bahwa kita selamat oleh karena kita percaya, ya kan? Bukan karena usaha kita, ya kan? Jadi sebagai orang Kristen merupakan baik status kita maupun proses yang bersifat progresif, naik progresif dengan tujuannya keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Roma 8:29 menjadi serupa dengan gambar anaknya yang dipulihkan kepada citranya Allah. Nah, ini proses. Nah, sempurnanya nanti ketika ketemu Tuhan, kita menjadi serupa dengan Yesus. Saudaraku, identifikasi diri dengan Kristus itu harus mewujud dalam transformasi hidup. Yaitu perubahan hidup dari hidup duniawi, ya, semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah. Dan semua karakter berdosa yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kudus. Menjadi hidup baru, yang rohani, yang terus-menerus diperbarui semakin menyerupai gambar Allah. Seperti Yesus, serupa dengan Kristus. Jadi kelahiran baru terjadi spontan. Tapi selanjutnya harus mengalami yang namanya pertumbuhan, grow, progresif, terus-menerus diperbarui. Nah, jadi proses lahir baru dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Pertama, firman Allah yang membuahkan pertobatan yang dilukiskan dengan air yang membersihkan. Yohanes 3 ayat 5. Jadi bagaimana kita siap lewat firman Tuhan, ya, kita bertobat, kita berubah, kita dibersihkan. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Ya, Yohanes 3 ayat 6 sampai 12. Kita tahu dan sadar Roh Kudus yang selalu ada dan hadir siap mengerjakan itu bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, iman kepada Yesus Kristus secara pribadi. Yohanes 3, 14, 16. Jadi ini bukan sekadar emosi. Walaupun emosi itu merupakan akibat pengalaman lahir baru. Memang ada pengaruh emosi, tapi bukan sekedar emosi. Emosi itu yang menggerakkan kita untuk melakukan. Ketika menerima sesuatu, kita terima secara kognitif, pemahaman, ya kan? Ya, secara mind pikiran kita, lalu feeling kita, perasaan kita bekerja kan? Lalu setelah feeling merespon dari apa kita pahami tadi, ya mind kita, lalu ada action, ya, ada doing, ada tindakan yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku, jadi pondasi kelahiran baru itu adalah hanya oleh darah Yesus Kristus saja. 1 Petrus pasal 1 17 sampai 23 itu menjelaskan, ya kan? Dalam bagian ini kita diingatkan kita ditebus, kita diselamatkan bukan oleh karena barang yang fana, bukan emas perak, tapi oleh karena darah Yesus. Dalam semua masa dan budaya, darah Yesus adalah satu-satunya jalan. Di luar itu tidak ada. Apapun upaya manusia, sesuatu yang mustahil. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang memastikan bagi kita untuk diselamatkan. Jadi kelahiran baru menjadi penting. Karena semua manusia sejak kejatuhan ke dalam dosa memiliki kodrat salah. Karena dilahirkan ke dalam keluarga ilahi yang salah. Saat itu perlu kita keluar dari situ untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Setiap insan adalah anak Allah karena ciptaan. Itu dikatakan Kisah Rasul 17:28. Tapi hanya orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya adalah anak pewaris kekayaan Allah Bapa. Kondisi universal manusia yang adalah dosa itu yang membuat kelahiran baru itu penting bagi setiap insan. Puji Tuhan.
Selain itu juga perlu dipahami bahwa penyesuaian diri kepada sifat Allah yang adalah suci itu adalah mutlak untuk menyenangkan hati Allah. Jadi bukannya kebesaran seseorang, bagaimanapun karismanya, dan apapun karya dan keadaannya, menyebabkan ia bisa diperkenankan Allah, melainkan kesuciannya. Karena Allah itu suci. Allah yang suci nggak mungkin menyatu dengan dosa. Perhatikan kata suci, baik kata Ibrani itu kata kados maupun kata hagios itu pisah. Beda. Artinya yang berdosa nggak mungkin menyatu dengan yang kudus. Karena itu betapa pentingnya kita memahami sifat Allah yang suci ini. Sehingga mutlak untuk supaya menyenangkan hatinya. Jadi pembaruan radikal atau regenerasi dalam jiwa setiap insan, yaitu pembaruan bagian yang memotivasikan karakternya adalah suatu keharusan. Jadi betapa pentingnya kelahiran baru. Alasan yang lain ialah kecenderungan manusia lama ialah selalu tunduk kepada kemauan dan atau dominasi daging atau sak. Jadi apa saja yang dibawa penguasaan daging tidaklah dapat menyenangkan hati Allah dan tidak berpeluang mewarisi kerajaan Allah. Daging tidak dapat diperbaiki. Yeremia 13 ayat 23. Yang dibutuhkan manusia bukanlah perbaikan kodrat lama, melainkan penerimaan kodrat baru. Puji Tuhan. Perintah Yesus kepada pemimpin agama yang saleh dan intelek juga dapat dipakai sebagai dasar pemikiran pentingnya kelahiran baru. Tuhan Yesus mengharuskan kita menerima hidup baru itu dari Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup baru dari kelahiran baru itu adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat Yohanes 3 tadi. Nah, mari kita baca ulang lagi Yohanes 3 ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya kan? Ini merupakan ajaran Yesus tentang kelahiran baru sebagai suatu perintah atau imperatif yang penting, yaitu ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau tidak dilahirkan kembali maka dia tidak melihat kerajaan Allah. Jadi bukan perkiraan tapi kepastian. Yesus juga menunjukkan bahwa keharusan kelahiran baru bersifat universal. Dikatakan tidak seorang pun, artinya tidak ada satupun ya yang bebas. Tidak seorang pun, artinya semua orang harus mengalami kelahiran baru. Nah sekarang hasil kelahiran baru. Ya, apa hasil kelahiran baru? Yang pertama, menjadikan seorang itu adalah anak Allah. Ini berarti bahwa semua milik Bapa di sorga tersedia baginya sekarang dan selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 12, Galatia 3 ayat 26, Roma 8 ayat 16 sampai 17. Yang kedua, hasil kelahiran baru yang kedua, menjadikan seseorang itu ciptaan baru dengan hati yang baru. Tadi ayat sudah kita baca, 2 Korintus 5 ayat 17. Ditambah dengan Efesus 2 ayat 10. Bukannya perubahan fisik. Roma 8 ayat 9, bukan fisik. Namun bentuk atau pola hidupnya tidak lagi mengikuti pola dunia. Nah puji Tuhan. Yang ketiga, kelahiran baru atau regenerasi menjadikan orang-orang percaya menjadi pewaris kodrat Allah. Efesus 4:24, Kolose 3 ayat 10. Tidak saya bacakan ya, intinya sudah dapat kita lihat. Jadi yang ketiga ini, kodrat lama yang hancur dan bejat total itu diganti dengan kodrat baru dari mayat menjadi hidup. Yang keempat, kelahiran baru membuka kemungkinan bagi kemenangan atas dunia. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 7 11 sampai 24 menyatakan bahwa manusia yang dilahirkan baru terbebas dari hukum dosa dan kematian. Jadi hukum tersebut masih bekerja tapi tidak berhak mendominasi lagi. Ya, jadi kita punya potensi untuk berdosa, tapi dosa itu tidak bisa menguasai kita.
Manusia mengasihi praktek kebenaran dan kebaikan. Puji Tuhan. Yang terakhir yang kelima, kelahiran baru mengakibatkan hadirnya ciri hidup kasih kepada semua saudara. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya. Siapakah sesama saudara itu? Jawabannya terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Apakah pernyataan kasih itu? Jawabnya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Jadi kalau kita melihat bagian ayat ini, wujud nyata saudaraku, kita lahir baru adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sudahkah kita mengasihi mereka? Atau masih menyimpan dendam kebencian? Nah, ada paham-paham yang salah tentang kelahiran baru. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa kelahiran baru itu adalah hasil dari perubahan sendiri atau self-reformation. Ada yang berpendapat pula bahwa kelahiran baru merupakan kerjasama antara Allah dan manusia, sinergistik teori. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa Alkitab dan sarana-sarana lain yang berkuasa dalam proses kelahiran baru. Ada juga yang berpendapat yang salah dengan mengatakan bahwa pembaptisan atau permandian adalah sebagai pembasuhan dosa yang mendatangkan kelahiran baru itu. Ya. Ternyata ayat-ayat yang menyatakan kelahiran baru tidak menyinggung pembaptisan sebagai dasar kelahiran baru. Malahan ternyata bahwa Galatia 2 ayat 15 mempertentangkan kelahiran baru dengan upacara keagamaan. Perhatikan ini. Ya, kita tahu baptisan adalah sakramen, ya toh, yang perlu dilakukan. Nah, itu upacara. Karena bisa jadi ada orang dibaptis belum tentu lahir baru. Karena itu betapa pentingnya katekisasi. Waktu katekisasi pun kita perlu menantang supaya dia betul-betul menyadari dirinya berdosa, dia mati, dia diperbudak dan dia dimurkai. Sehingga dia perlu menerima anugerah Allah itu dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah itu. Karena bisa jadi ada orang dibaptis belum tentu dia terima Yesus. Ya kan? Nah, kita bisa bandingkan juga dalam Yakobus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 23, Efesus 5 26. Jadi perubahan yang terjadi sangat cepat. Ya, instantaneous dalam jiwa di lingkup bawah kesadaran. Sehingga hanya dapat diketahui dari hasilnya. Nah, hal ini ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 7-8. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita terima ini boleh memperkaya kepada kita betapa pentingnya kelahiran baru. Puji Tuhan. Roh Kudus yang ambil bagian. Karena itu marilah kita belajar untuk memahami hal ini. Jadi kelahiran baru terjadi kapan? Saat kita percaya. Tidak berulang-ulang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, boleh kami pelajari. Tolong kami Tuhan agar terus kami boleh belajar, mensyukuri atas anugerah-Mu di mana kami boleh lahir baru, kami boleh lepas dari kematian akibat dosa, dari perbudakan dosa, dari murkanya Allah, tapi kami boleh diselamatkan oleh karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, biarlah firman-Mu yang kami terima ini boleh semakin memperkaya nuansa kehidupan rohani kami. Terima kasih berkati seluruh kekasih kami yang ikut kelas PA ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.